Be ya. Baik, Bapak Ibu, acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tejakula kita mulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Salam. Yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tejakula yang sudah berkenan mendampingi kita dalam acara kali ini. Yang terhormat, Bapak Ibu peserta webinar penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Tejakula. Terima kasih telah bergabung mengikuti acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sayang Widiwase, karena atas anugerah beliau kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, perkenankan kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Tejakula melaksanakan webinar untuk berbagi tentang bagaimana penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Tejakula. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, lalu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tejakula, yang kelima pemaparan materi tentang budaya positif, yang keenam diskusi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pembukaan sudah kita lalui. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu mengambil kursi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita berdoa agar acara ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tejakula. Untuk Bapak Kepala Sekolah, dimohon
Suaranya masih di mute, Bapak. Sorry. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, Rahajang Rahayu Sareng Sami. Yang dihormati Bapak, Ibu, Guru CGP Angkatan ke-10 sekaligus sebagai narasumber lagi sebentar. Yang dihormati Bapak, Ibu, peserta webinar Budaya Positif, dan para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Diwasa, karena atas asung kerte waranugraha beliau kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru CGP Angkatan ke-10, khususnya di SMK Negeri 1 TJ Kule. Dalam hal ini ada 4 orang CGP Angkatan ke-10, dan salah satu proses yang harus dilalui adalah melaksanakan salah satunya adalah webinar seperti pagi hari ini, siang hari ini. Yang mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu CGP yang dalam hal ini sudah melalui proses kegiatan dan sedang melaksanakan proses kegiatan, dan mudah-mudahan kami berharap proses semua bisa dilalui dan menyelesaikan semua kegiatan ataupun tugas yang diembankan dalam proses pendidikan CGP Angkatan ke-10 ini. Kemudian Bapak Ibu yang lain atau peserta webinar, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini, dan ini mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa berkesinambungan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, karena memang ini adalah salah satu kegiatan yang positif sehingga bisa menggetok tularkan kepada Bapak Ibu yang lain, sekaligus merupakan salah satu stimulan untuk terbentuknya pembelajaran di komunitas belajar, khususnya di SMK Negeri 1 TJ Kule. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan positif, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dan Bapak Ibu sebagai peserta juga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan bisa mengikuti jejak teman-teman yang sudah melaksanakan hal seperti ini. Jadi ini tidak saja harus diikuti oleh Bapak Ibu yang CGP, artinya kita semua juga harus mengikuti kegiatan hal seperti ini, karena memang ini yang dituntut dalam kurikulum Merdeka Belajar, kaitannya adalah mengaktifkan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Jadi salah satu kegiatannya yang bisa dicontoh adalah kegiatan webinar yang seperti dilaksanakan pada pagi hari ini. Kami berharap ke depannya hal-hal atau budaya-budaya positif ini yang seperti ini bisa digetok tularkan dan bisa diikuti oleh semua Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga apa yang dituntut oleh pemerintah, apa yang dituntut oleh Kemendikbudristek terkait dengan komunitas belajar itu bisa kita laksanakan dan bisa mewujudkan pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 TJ Kule. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat berwebinar dan mudah-mudahan acara ini bisa terselesaikan sesuai dengan apa yang jadi kita harapkan, sehingga mendapat hal-hal yang positif, hal-hal yang perlu kita ikuti bersama untuk kebaikan atau peningkatan mutu pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 TJ Kule. Akhir kata, atas asung kerte waranugraha Ide Sang Diwasa, pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni 2024, acara webinar pembiasaan budaya positif
khusus untuk guru CGP Angkatan ke-10 di SMK Negeri 1 Tejakula secara resmi saya buka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oh. Inggih, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika Bapak ada kegiatan lain, dipersilahkan untuk bisa meninggalkan acara ini. Namun jika memang tidak ada kegiatan, dengan sangat senang hati, kami persilahkan Bapak untuk bisa memimpin kami sampai kegiatan selesai. Nggih. Nanti yang ikuti sebentar aja. Nggih. Inggih, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu yang hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang sekaligus membuka acara ini secara resmi. Untuk selanjutnya kita beranjak ke pemaparan materi tentang budaya positif. Nah, dalam pemaparan materi nanti kami berempat akan berbagi untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan budaya positif. Ya, di mana kami memang sudah membagi tugas untuk menyampaikan nanti materi-materi webinar ini. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan Tiang paparkan langsung. Mohon bantuan kepada Pak Dekarmi untuk bisa share screen materi. Oke, terima kasih Pak D. Bapak Ibu, apakah materi yang sudah di-share itu sudah bisa terlihat? Sudah, Pak Kadek. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, jadi untuk hari ini kita memaparkan materi tentang budaya positif, yaitu tentang penerapannya di SMK Negeri 1 Tejakula. Adapun materi ini akan dibawakan kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Tejakula, yang untuk Angkatan 10 ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama yang sendiri Mbak Desane, kemudian yang kedua Ibu Lohutu Yuliastri, yang ketiga Pak Gede Karmayase, dan yang keempat Pak Putu Angganata. Next Pak D. Nah, untuk pertama, Tiang sampaikan dulu alur kegiatan kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, kita alokasikan 5 menit. Kemudian yang kedua pemaparan materi kita alokasikan kurang lebih 45 menit. Kemudian setelah itu kegiatan diskusi untuk merefleksi apa-apa yang sudah dipaparkan tentang materi budaya positif, yaitu kita alokasikan 15 menit. Kemudian yang terakhir penutup 5 menit. Nah, dalam pertemuan kali ini kita membuat suatu kesepakatan dulu. Ya. Ini kesepakatan yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu mikrofon sebisanya dalam keadaan non-aktif saat Bapak Ibu tidak berbicara, namun ketika Bapak Ibu sudah mulai berbicara bisa diaktifkan kembali. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan kamera dalam posisi on atau dihidupkan. Tapi kalau tidak memungkinkan bisa dimatikan untuk kelancaran acara. Kemudian yang ketiga, raise hand pada saat ingin berpendapat. Kemudian yang keempat, berpikiran terbuka yaitu open minded. Kemudian yang kelima, memiliki kesempatan yang sama dalam berpendapat. Jadi Bapak Ibu semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Yang keenam, saling menghormati. Yang ketujuh, kami harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan semangat dan gembira. Nah, dari kesepakatan yang sudah kita tawarkan itu barangkali ada kesepakatan lain yang Bapak Ibu ingin tambahkan atau seperti apa, atau bisa dirasa cukup kesepakatan ini? Oke. Cukup ya Cukup, Pak. Bapak Ibu. Nah, jadi kita sementara pakai kesepakatan ini dalam kegiatan webinar kita pada hari ini. Selanjutnya Pak Di.
Baik Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan di awal bahwa hari ini kita akan memaparkan materi tentang budaya positif. Yang awali pemaparan materi ini dari pengertian budaya positif dulu. Ya. Kalau secara umum budaya positif itu memiliki pengertian perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah agar menjadi suatu pembiasaan yang baik untuk mendorong murid melakukan sesuatu dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Artinya inilah yang kita harapkan. Apa yang dilakukan oleh murid atau siapapun warga sekolah itu adalah atas dasar kesadaran sendiri. Artinya muncul motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, materi-materi budaya positif ini secara umum terdapat poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk mewujudkan budaya positif, jelas kita harus menerapkan suatu disiplin positif. Untuk bisa menerapkan disiplin positif kepada siswa khususnya, tentu kita harus memahami dulu motivasi perilaku manusia itu apa saja sih. Ketika manusia berbuat, apa saja motivasi yang menyebabkan anak itu melakukan itu. Kemudian Eh, untuk mendukung semuanya itu kita jelas harus membuat suatu keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan atas dasar nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati bersama. Sehingga nanti acuan dalam melakukan sesuatu ya keyakinan kelas ini. Kemudian kita juga harus memahami apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian mengambil posisi kontrol apa saja kira-kira guru dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga, sebagai langkah untuk penyelesaian masalah, barulah kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, dalam hal ini, materi disiplin positif dan motivasi perilaku akan yang sampaikan langsung, kemudian materi tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan akan disampaikan oleh Ibu Luh Putu Yuliastri, materi kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru akan disampaikan oleh Bapak Gede Karmeyase, dan yang terakhir materi tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bapak Putu Anggana. Nah, kita bahas dari yang pertama tentang disiplin positif. Nah, untuk membahas apa itu disiplin positif, jelas kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari disiplin. Nah, kalau disimpulkan, disiplin itu merupakan sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Bisa juga berarti sikap taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Inilah yang kita inginkan dalam menerapkan budaya positif. Itu harus dimulai dari disiplin dulu. Taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dari pengertian dasar ini baru dapat disimpulkan bahwa disiplin positif berarti, next Pak D, disiplin positif adalah sikap taat dan bertanggung jawab dalam berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Nah, ini penting karena untuk konsistensi motivasi intrinsik jelas harus ada dalam diri seseorang. Kemudian sikap disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi ketika seseorang melakukan disiplin, khususnya siswa, usahakan dasarnya bukan karena takut mendapat hukuman, bukan ingin mendapat hadiah, tetapi memang atas dasar kesadaran diri untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baik. Next, Pak Adi. Nah, disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang harus dilaksanakan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, dikatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan.
Dan selanjutnya, Dian Goshen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mampu menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi nilai kebajikan universal ini sangat penting untuk bisa dipahami dan diterapkan guna mewujudkan disiplin yang positif. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Satunya yaitu tertuang dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dalam kurikulum Merdeka, hal inilah yang paling ditekankan. Kita diminta untuk mewujudkan, melahirkan anak-anak yang memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di samping profil pelajar Pancasila ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang dikelompokkan dalam Ibo Primary Years Program. Nah, antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya seperti yang telah ditampilkan pada slide presentasi kali ini. Nah, selain itu ada 9 pilar karakter. Kemudian yang keempat ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian selanjutnya ada lagi The Seven Essential Virtues. Kemudian yang terakhir The Virtues Project atau proyek-proyek nilai kebajikan. Nah, dari keenam kategori itu semuanya mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai dalam penerapan budaya positif atau disiplin positif. Itulah dasar kita menerapkan disiplin agar sekali lagi anak-anak melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya. Next, Pak Ade. Nah, kemudian lanjut, tadi sudah disampaikan awal bahwa penerapan disiplin positif itu hendaknya didasarkan atas motivasi intrinsik, bukan atas dasar adanya hukuman atau mendapat hadiah. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3, secara umum dikategorikan menjadi 3. Yaitu yang pertama, seseorang melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jelas keduanya ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, yang termasuk motivasi intrinsik, yaitu seseorang melakukan sesuatu adalah untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika melakukan sesuatu, motivasi intrinsik yang ketiga inilah yang diharapkan ada pada diri seseorang. Seseorang tidak lagi melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Memang penghargaan imbalan itu penting, cuma yang paling penting adalah kesadaran. Jika seseorang melakukan sesuatu karena imbalan atau penghargaan, jelas ketika tidak ada imbalan atau penghargaan yang akan diberikan, mereka cenderung tidak akan melakukan hal tersebut. Begitupun dengan hukuman. Jika hukuman itu tidak diberlakukan di tempat mereka, jelas mereka tidak akan melakukan sesuatu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, materi pertama yang Tiang sampaikan tentang disiplin positif dan perilaku manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jikalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ingin ditanyakan, mohon dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi. Nah, selanjutnya, agar tidak jenuh, yang coba atau kami coba berikan ice breaking. Ya, silakan tebak jawab gambar yang akan ditampilkan. Bisa dijawab dalam kolom komentar atau bisa dijawab langsung Bapak Ibu. Silakan Pak D untuk gambar yang
pertama. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa maksud dari gambar yang sudah ditampilkan? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, sudah dijawab oleh Ibu Niputu Rahmayanti. Mati rasa. Ya, apakah mati rasa jawabannya? Next, Pak De. Ya, jadi benar sekali. Mati rasa. Kemudian yang kedua, Bu Kade Arianti. Pinjam ke meja. Apakah pinjam ke meja? Kan Pak De? Next. Ya, benar sekali Bu Arianti. Pinjam ke meja. Kemudian yang terakhir, ini yang ketiga. Yang ketiga, ayo. Yang ketiga, belum ada jawaban yang masuk ini. Bu Kade Arianti lagi. Tetangga berisik. Coba, Pak De, kita lihat jawabannya bersama-sama. Ya, ya dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah juga. Tetangga berisik. Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, inilah permainan yang kami atau biasa disebut ice breaking untuk merefresh kembali pikiran kita jika mumet untuk mendapatkan materi. Ah, biar ya Pak D lagi gitu ya Pak D Surya. Jadi eh, biar tidak terlalu lama memakan waktu itu istilahnya. Jadi sementara ice breakingnya 3. Ya, Pak D. Untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke materi. Kali ini materi akan disampaikan oleh Ibu Luh Putu Yuliastri tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk Ibu Luh Putu Yuliastri dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Kadek atas waktunya. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk memaparkan materi salah satu daripada konsep inti budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, namun sebelum saya memaparkan materi tentang keyakinan kelas, saya ingin mengetahui dulu tanggapan daripada Bapak Ibu guru terkait beberapa pertanyaan yang ingin saya uraikan di sini. Nanti untuk menjawabnya silakan bisa di kolom chat saja nggih. Nah, nanti dari jawaban Bapak Ibu guru saya ingin tahu alasan dari Bapak Ibu guru nanti untuk memilih jawaban tersebut. Nah, baik Pak D, silakan di next. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Saya menginginkan murid yang A. Mengerjakan tugas karena takut dihukum. B. Mengerjakan tugas untuk memperoleh pujian. C. Mengerjakan tugas karena motivasi dan rasa tanggung jawabnya. Silakan bisa ditulis jawabannya di kolom chat Bapak Ibu Guru. Oke, ini Bu Rosa C. Pak Gede Surya C. Ibu Yunita C. Ibu Arianti C. Kemudian Ibu Tristia ini menjawab B. Pak Eka menjawab C, Bu Lia C, Bu Dewayu C, sebagian besar C ya. Nah, saya ingin mengetahui dulu tanggapan dari Ibu Tristia. Nah, mengapa Ibu menginginkan murid yang mengerjakan tugas untuk memperoleh pujian? Silakan Ibu Tristia, mungkin bisa dibuka mute-nya. Mohon maaf ya karena saya nggak pakai kacamata mau jawab C, Bu.
Oh gitu, oh nggih nggih. Ya Ini ya Ibu. jawaban saya karena mengerjakan tugas Oh, dengan motivasi dan rasa tanggung jawab. Saya nggak pakai kaca, mohon maaf Bu. oh, nggih, nggih, ya Ibu. Oh, jadi sepakat semuanya menjawab C ya, Bapak Ibu guru ya. Ya, Saya ingin satu tanggapan alasan mengapa Bapak Ibu guru memilih C. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa memberikan alasannya. Silakan bisa di kolom chat kalau misalnya malu untuk mengungkapkan secara langsung Bapak Ibu guru. Mungkin saya sedikit, Bu. Boleh ya? Oh ya, silakan Bapak, dipersilakan. Jadi menanggapi pertanyaan itu, kenapa sih kita menginginkan murid yang mengerjakan tugas karena motivasi dan rasa tanggung jawab? Memang itu yang kita inginkan, karena apa? Jadi sesuatu yang dikerjakan atas motivasi oleh diri sendiri itu sangat hasilnya sangat berbeda ketika itu mereka mengerjakan dengan sangat terpaksa. Jadi kita usahakan bahwa siswa itu mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu itu berdasarkan motivasi dirinya sendiri dan rasa tanggung jawabnya bahwa mereka adalah seorang siswa dan memang harus mengerjakan itu tanpa paksaan, sehingga hasilnya itu mungkin lebih bagus dibandingkan kalau mereka mengerjakan dengan rasa ketakutan, wah hanya pangsing hukum aja guru nih pangsing gini ya. Jadi untuk tujuannya adalah bagaimana kita mengadakan apa dalam proses pembelajaran itu menjadikan sekolah itu menyenangkan, jadi tidak terpaksa. Jadi mereka mengerjakan tugas karena memang senang, karena memang tanggung jawab, jadi bukan karena paksaan ataupun karena takut dihukum atau uh, uh, ingin pujian atau lain sebagainya. Justru itu yang kita inginkan. Mungkin itu dari saya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu guru? Sepakat sama? Oke, baik. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin sepakat ya untuk kita semua ya bahwa kita semua ingin menginginkan murid yang mengerjakan tugas karena motivasi dan rasa tanggung jawab. Nah, alasannya juga sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya Pak D. Nah, yang kedua saya merasa bangga jika murid saya A. Mematuhi semua tata tertib sekolah agar tidak dihukum. B. Mematuhi semua tata tertib sekolah untuk memperoleh penghargaan. Dan C. Mematuhi semua tata tertib sekolah karena kesadaran dan motivasi dari dirinya sendiri. Silakan Bapak Ibu dipilih. Oke, baik ya, ini semua sudah menjawab C. Oke, kita sepakat C. Selanjutnya Pak D. Next, pertanyaan berikutnya. Saya akan merasa bahagia jika murid saya A. Tertib dalam pembelajaran agar tidak dimarahi oleh guru. B. Tertib dalam pembelajaran supaya diberi nilai yang tinggi. Dan C. Tertib dalam pembelajaran agar mampu menyerap materi dengan baik. Oke, jadi semua menjawab C juga. Oke, sepakat C ya. Jadi dengan demikian, silakan Pak Di next. Murid impian kita bersama di sini adalah murid yang memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadek Suwartane. Nah, motivasi ini tidak dipengaruhi oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi inilah murid impian kita bersama ya Bapak Ibu ya, sepakat ya. Next Pak Di. Nah, menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, secara ideal, tindakan belajar itu sendirilah adalah sebenarnya penghargaan yang sesungguhnya.
Jadi jika memungkinkan nantinya, sebagaimana kita sebagai guru itu harus mampu menghindari yang namanya hukuman ataupun pemberian hadiah yang berlebihan. Next. Nah, Elvikon juga menyatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita di sini sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi itu pendapat dari Elfikon. Yang mana juga tadi kita sudah sepakati bersama ya, bahwa sebisanya kita menghindari yang namanya hukuman atau pemberian hadiah yang berlebihan. Nah, terkait dari itu, untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita bersama Bapak Ibu Guru, disinilah kita harus membuat suatu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan? Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang pernah mendengar itu keyakinan kelas? Oke, saya jelaskan secara langsung. Nah, mungkin ada pendapat Bapak Ibu Guru sebelum saya paparkan. Keyakinan kelas sudah pernah mendengar? Atau mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah membuat di kelasnya tentang keyakinan? Belum ya? Oke, next Pak D. Nah, keyakinan kelas ini adalah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid tentang nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang diterapkan di kelas atau sekolah sebagai pedoman atau acuan dalam bertindak atau berperilaku. Next. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan Bapak Ibu Guru yang dibuat oleh guru dan murid yang berisi nantinya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kadek Suartane tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, silakan Bapak Ibu Guru lihat pertanyaan di slide ini. Di sini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu Guru. Nah, di sini mengapa pengendara motor itu harus menggunakan helm? Kemudian mengapa saat ini kita masih menggunakan masker saat berpergian? Padahal sudah tidak diwajibkan lagi, tetapi masih kita lakukan. Nah, kira-kira untuk yang pertama ini, apa alasan Bapak Ibu Guru mengendarai motor harus menggunakan helm? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya, bisa raise hand secara langsung. Kira-kira kenapa Bapak Ibu Guru mengendarai motor harus menggunakan helm? Terus mengapa saat ini kita masih menggunakan masker saat berpergian? Ayo Bapak Ibu mungkin bisa memberikan pendapatnya. Saya coba Kenapa sih? sedikit ngasih pendapatnya ya. Lalu silakan Pak Eka. Mengapa pengendara motor harus menggunakan helm? Kayaknya kalau supaya ketika ada kecelakaan atau seperti apa itu paling tidak kepalanya bisa terhindar lah dari benturan atau ya paling tidak dia bisa selamat sedikit gitu. Nah, terus kalau untuk menggunakan masker ini supaya sehat lah. Artinya kalau lagi sakit atau ada virus berseliweran di sekitar ya bisa terhindar sedikit. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain? Bapak Ibu? Baik, benar yang dikatakan Pak Eka ya. Memang menurut Pak Eka, mengendarai motor itu harus menggunakan helm, tujuannya untuk keselamatan. Menggunakan masker itu untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai itulah yang disebut sebagai nilai kebajikan yang bersifat universal. Nilai-nilai yang sudah kita yakini bersama-sama.
bahwa hal itu memang benar adanya, seperti itu. Jadi itu gambaran tentang nilai kebajikan universal. Next Pak D. Nah, begitu pula dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan tujuan yang pertama itu untuk menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Nah, jadi tujuan daripada keyakinan kelas ini dibuat yaitu jadi kita nanti akan menjaga komunikasi yang efektif dengan siswa. Ya dengan cara siswa mengutarakan pendapatnya pendapatnya tentang kelas impian yang mereka inginkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga keyakinan kelas ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa karena keyakinan kelas ini dibuat dari mereka, oleh mereka dan juga untuk mereka seperti itu. Next Pak D. Next. Nah, bagaimana langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impiannya. Jadi guru mengarahkan siswa untuk membayangkan kelas impian seperti apa yang mereka dambakan. Kemudian yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Mungkinkah mereka ingin kelas yang nyaman, yang aman, yang bersih, seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka pada suatu media, bisa itu pada post-it ataupun kertas. Nah, kemudian yang keempat, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Next, Pak D. Next. Kemudian yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis dan menyoroti hal-hal penting untuk dijadikan kesepakatan kelas. Jadi nilai-nilai yang mereka utarakan yang sudah ditulis dalam media tersebut diungkapkan oleh siswa, kemudian guru membimbing siswa untuk menyoroti hal-hal penting untuk dijadikan suatu kesepakatan kelas. Nah, kemudian yang keenam, guru dan siswa membaca hasil kesepakatan kelas. Nah, jika tidak memungkinkan, hasil dari kesepakatan kelas itu bisa ditempel saja di depan kelas, seperti itu. Nah, berikut, next Pak D. Nah, berikut salah satu pengalaman saya di dalam membuat suatu keyakinan kelas. Kebetulan di sini di kelas fase E AKL 1. Next Pak D. Bisa ya? Pak D, mungkin karena ada sedikit trouble. Oke, di next. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini masih ada gangguan teknis. Mohon bersabar sebentar, kami sedang menyelesaikannya. Pengalaman saya kemarin dalam membuat keyakinan kelas itu, di mana saya praktikkan langsung di fase E AKL 1. Di sana mereka sangat antusias mencurahkan pandangan mereka, pendapat mereka tentang kelas impian mereka. Ada yang menulis saat itu, saya menginginkan kelas yang nyaman, yang bersih, kemudian hubungan yang baik dengan teman,
tidak ada pembulian dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya arahkan lagi siswa untuk membuat suatu nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Di sana beberapa siswa menulis datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian melakukan piket sesuai dengan jadwal, dan lain sebagainya. Jadi siswa antusias secara secara mandiri mengungkapkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dalam kelasnya, sehingga dapat terwujud kelas impian. Nah, uraian itu ditulis dalam post-it, kemudian ditempel di papan. Nah, kemudian saya merangkum beberapa poin-poin penting di sana. Pendapat yang sama saya jadikan satu, kemudian saya buatkan bagannya dalam bentuk keyakinan kelas. Setelah bagan itu terbuat, baru saya sampaikan ke siswa untuk disepakati. Apakah kesepakatan kelas ini kita yakini menjadi keyakinan kelas, atau mungkin masih ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana? Nah, seperti ini. Ini sudah muncul di slide Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah kegiatan ini, setelah mereka mengungkapkan semuanya, jadi lahirlah keyakinan kelas pada fase E AKL 1. Nah, keyakinan kelas ini ditandatangani disetujui oleh perwakilan kelas dan guru kelas atau walinya. Nah, inilah acuan anak-anak nanti dalam berperilaku di dalam kelas. Nah, beberapa minggu penerapan keyakinan kelas ini ada sedikit perubahan terhadap diri anak-anak. Terkadang pelanggaran-pelanggaran terjadi, namun tidak sebanyak sebelumnya. Jadi anak-anak sudah menyadari diri sendiri, oh saya sudah membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi mereka masih bisa ngerem gitu loh istilahnya. Ngerem dari hal-hal di luar daripada keyakinan kelas ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu gambaran tentang keyakinan kelas. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan ataupun keyakinan kelas selama ini Bapak Ibu. Next Pak D. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat berisi tentang pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya ikut terlibat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang sudah saya katakan tadi itu terkadang sering juga terjadi. Nah, oleh sebab itu di sini diperlukan suatu tindakan Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif itu dinamakan restitusi Bapak Ibu. Next Pak D. Nah, kalau biasanya kita sering memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa yang melanggar. Nah, di dalam menciptakan suatu kondisi budaya positif atau disiplin positif, itu kita di sini diharapkan mampu menerapkan yang namanya restitusi. Next, Pak D. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, adapun perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jika hukuman
Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik ataupun psikis. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru, murid sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi itu konsekuensi ya. Nah, tapi pada konsekuensi ini murid tetap merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, contohnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar daripada kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, bermain, jadi murid itu akan kehilangan waktu dalam proses penerimaan materi sehingga dia akan tertinggal. Jadi itu konsekuensi. Nah, peraturan dan konsekuensi ini sebelumnya sudah diketahui oleh murid. Maaf, konsekuensi ini sebenarnya sudah diketahui oleh murid sehingga guru senantiasa menjadi monitoring. Jadi itu peran guru kalau menerapkan konsekuensi sebagai monitoring. Sedangkan kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini diharapkan nantinya kita sebagai guru bisa menerapkan restitusi di dalam penyelesaian suatu masalah terhadap murid. Sehingga bisa terciptalah budaya positif. Nah, seperti itu gambarannya Bapak Ibu Guru terkait dengan keyakinan kelas. Nah, jika misalnya dari pemaparan saya ada yang kurang, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa disiapkan pertanyaannya dan nanti bisa disampaikan, kita bahas di forum diskusi. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak moderator untuk mengarahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Luhut Yuliastri, pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan teori kontrol akan disampaikan oleh Bapak Gede Karmayase. Untuk Pak Gede Karmayase, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Made Suartane atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Bapak Ibu? Jelas Pak De. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi sebelum saya lanjut, di awal saya berikan sebuah pantun dulu. Nanti Bapak Ibu minta cakepnya ya, bisa di chat ataupun langsung cakep seperti itu. Nggih. Jadi jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa membeli martabak. Cakep. Bapak Ibu terima kasih sudah ikut kegiatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat. Cakep. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Jadi pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini, kami sangat merasa senang dan saya sendiri pribadi merasa senang kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk berbagi apa yang sudah kami dapatkan dan ada kaitannya dengan tugas kita sebagai guru, kemudian kita mendidik, membina, dan membimbing, tentunya membimbing siswa. Jadi yang akan saya sampaikan di awal adalah tentang kebutuhan dasar siswa. Ya, jadi secara umum manusia itu ternyata memiliki atau memiliki kebutuhan dasar. Begitupun siswa, guru pun memiliki kebutuhan dasar. Akan tetapi dalam kesempatan hari ini kita mungkin akan fokuskan ke siswa seperti itu.
Nah, kebutuhan dasar ini nanti ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Putu tadi terkait dengan adanya pelanggaran, adanya hukuman, kemudian eh, ada restitusi juga terakhir. Bapak Ibu, di slide sudah tampil salah satu kegiatan yang mungkin sempat kita temukan oleh peserta didik kita, oleh siswa kita, yaitu kegiatan, kalau di gambar itu ada kegiatan siswa yang loncat pagar. Benar Bapak Ibu ya, loncat pagar. Nah, ini salah satu jenis atau contoh kegiatan melanggar atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, oleh murid kita. Tentunya ada beragam alasan, ya, ada beragam alasan baik dari siswa terkait dengan kenapa sih mereka bisa sampai melakukan pelanggaran atau bisa sampai loncat pagar. Dan tentunya mereka melakukan itu karena gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi karena gagal memenuhi kebutuhan dasar, otomatis mereka harus melanggar tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Jadi apa saja kebutuhan dasar dari siswa atau dari manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar siswa yang harus kita ketahui Bapak Ibu ya. Nanti tujuannya adalah ketika kita memberikan treatment kepada siswa, tentunya kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa itu apa. Kenapa sih dia melanggar? Kenapa dia bolos? Kenapa dia memakai sepatu putih begitu Bapak Ibu? Ya, jadi apa sih kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak itu sehingga nanti treatment yang kita berikan itu pas, ya, efektif dan efisien, tidak hanya sekedar memberikan hukuman. Jadi kita mulai dari kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis Bapak Ibu, yaitu salah satunya misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan makanan. Bapak Ibu mungkin sering melihat atau mengalami atau menangani langsung bahkan siswa yang terlambat datang ke kelas karena alasannya adalah sarapan. Kenapa kamu datang terlambat? Saya sarapan tadi, Bu. Ya, itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau tidak sarapan mungkin saja akan kambuh mahnya, otomatis hidupnya juga akan berpengaruh. Dan berpengaruh pula pada kegiatan belajar mengajarnya di kelas. Pasti dan saya yakin tidak akan senyaman ketika mereka sudah eh, melakukan sarapan. Jadi dengan melihat kebutuhan itu, jadi kita akan mengarahkan anak atau siswa itu seperti apa. Mungkin bisa memberikan solusi, kamu harus sarapan sebelum ke sekolah, ataupun kamu harus bisa lebih pagi bangun untuk sarapan, sehingga tidak datang terlambat ke kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang Bapak Ibu. Nah, setelah mereka hidup, setelah kita hidup, apa yang harus kita lakukan? Kita memerlukan komunikasi, ya, kebutuhan untuk disayangi, dapat diterima, ya, dapat melakukan hubungan, koneksi sosial, dan dapat menerima maupun diterima, kebutuhan merasa bagian dari sebuah kelompok. Jadi anak-anak datang ke sekolah itu mari kita kita bukakan pintu yang lebar. Kemudian ketika pun nanti anak-anak melakukan pelanggaran, sebenarnya kita harus welcome, ya, kita harus welcome guna mengetahui solusi yang bisa diterapkan atau bisa ditreatmentkan kepada anak tersebut. Jadi anak-anak perlu kasih sayang. Tidak berarti bahwa ketika Bapak Ibu guru melakukan bentakan atau apapun itu bukan berarti kasih sayang, tidak, ya.
Oke, kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terkadang sering mungkin kita temui anak-anak itu lagaknya ingin bebas. Bapak Ibu ya, ada bajunya yang dikeluarkan, kemudian sepatunya warnanya mungkin berbeda dari aturan kelas. Setelah ditanya, oh saya ingin bebas Pak, ya saya boleh membawa ini, saya boleh main game. Tetapi karena di sekolah ada aturan, sifatnya bebas yang terbatas seperti itu. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya. Sering saya melihat di ruang-ruang kelas, anak-anak enjoy sekali ya dengan gadgetnya, mungkin senyum sambil senyum-senyum, bahkan bermain game dengan temannya dengan enjoy. Bahkan ada tingkat SMK yang bermainnya itu seperti anak-anak SD lah, masih mengejek-ngejek teman, masih menyebut nama nama orang tuanya seperti itu. Ya tujuannya ya untuk mencapai kesenangan dia. Kebutuhan dasarnya adalah untuk mencapai kesenangan. Ya, kalau kita lihat bahwa kegiatan mengejek itu justru dan pasti itu sudah bertentangan dengan aturan sekolah, bahwa kita tidak boleh mengejek, kita harus menghargai orang lain. Tetapi ada dasar di balik siswa tersebut, eh, kenapa mengejek temannya, kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Jadi ini hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima itu ada penguasaan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya, kemudian dianggap kompeten, kemudian diakui, kemudian dihormati oleh orang lain. Jadi seseorang, mungkin siswa itu ingin menguasai orang lain dan mendapat pengakuan dari orang lain, dari temannya. Contohnya saja, misalnya hal yang dia lakukan adalah melakukan pelanggaran. Ya, melakukan pelanggaran membawa sepeda motor dengan knalpot brong. Nah, ketika itu tidak ditanggapi oleh Bapak Ibu guru, dia akan melakukan atau mendapatkan sebuah kepuasan diri, dan kepuasan itu akan disebarluaskan sehingga mampu menguasai teman-temannya. Bahwa saya loh yang dengan knalpot brong saya tidak diapa-apakan. Ya, berarti saya aeng gitu ya. Saya bagus. Itu terkait dengan kebutuhan dasar yang kelima, yaitu kebutuhan penguasaan, atas kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, saya ulang lagi, ada yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang, dan yang ketiga kebebasan, yang keempat akan kesenangan, dan yang kelima akan ke kepenguasaan. Jadi nanti terkait dengan, jika Bapak Ibu guru ada yang perlu ditanyakan, boleh dicatat dulu terkait dengan kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan dasar siswa. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan posisi kontrol guru. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini sering mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, akan tetapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ada teorinya. Sama seperti halnya saya ketika membaca eh, teori atau materi tentang posisi kontrol. Ternyata ada teori di balik apa yang sudah kita lakukan, khususnya dalam menangani permasalahan siswa ataupun siswa yang suka melanggar aturan sekolah. Jadi posisi kontrol itu seperti apa? Tapi sebelum lanjut, saya ingin mendapatkan sebuah pendapat dari Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom ini. Di layar sudah tampil kegiatan pelanggaran yang dilakukan siswa. Kemudian pertanyaannya di samping adalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika melihat
siswa kita melakukan seperti yang ada di gambar atau di slide. Silakan Bapak Ibu, saya minta berpendapat. Atau saya bisa lanjut, bisa langsung tunjuk ya. Mungkin Pak Gede Surya. Oke, Pak Gede Surya. Selamat siang Pak Gede. Oke, mungkin masih ada kesibukan. Saya minta Pak Sastradi. Pak Sastradi. Oke, ke Bu Made Suteriani coba. Bu Made. Ya, lagi satu saya coba ya. Pak Dangin. Pak Dangin cek Pak Dangin. Selamat siang Pak D. Ya, Bisa Bu didengar nih Made, suaranya? ya. Bisa. Bisa. Ya, Eh, oke. Keyakinan saya ketika mengajar, Oh, begini Bu Made. Di layar kan sudah ya, tampil kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Ya, ada foto kegiatan, ada foto di sana, kemudian ada di sini pertanyaan no. apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Cek, bisa didengar suaranya Bu Made? Bu Bisa, Made? Ya, layarnya bisa dilihat, bisa dicermati? bisa. Bisa, oke. Oh. Saya minta pendapatnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh siswa-siswa di gambar itu. Apa yang apa yang Bu Made akan lakukan? Pertama. Hal yang saya lakukan ketika melihat situasi seperti ini adalah yang pertama tentunya menegur. Mm-mm. Menegur siswa bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah salah. Ya, Yang itu. kedua, Hmm. memberikan kesadaran kepada mereka atau mencari alasan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Oke. Ada lagi Bu Made? Ya, cukup. Cukup. Oke, terima kasih Bu Made. Hal yang akan dilakukan adalah menegurnya, kemudian mencari alasan dari kenapa sih anak-anak tersebut melakukan pelanggaran. Oke, nanti kita cermati Bu Mad yang dilakukan Ibu Made Suteriani itu ada berada di posisi mana. Oke, kita cermati bersama-sama. Jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama ada namanya penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada berada di kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ya, posisi yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, biasanya Bapak Ibu guru yang berada dalam posisi ini itu ketika mendapatkan siswa yang melanggar langsung saja dihukum. Misalnya ada siswa yang melanggar di sepatu, misalnya sepatunya berwarna putih. Dengan nada yang tinggi, "Hei kamu, selalu saja salah. Kenapa kamu memakai sepatu putih? Sepatu putih." Seperti itu. Kemudian silakan sepatumu dibuka, itu sudah melanggar peraturan. Kamu tidak usah memakai sepatu di sekolah sampai nanti sore ya ketika pulang sekolah. Itu Bapak Ibu guru masih berada dalam posisi sebagai penghukum, langsung memberikan judge, langsung memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar. Ya, dengan nada tinggi, kata-kata yang bisa diungkapkan adalah patuhi aturan saya atau awas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ini selalu saja salah. Sekarang salah, kemarin salah, besok salah. Ya, selalu saja pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang dalam posisi penghukum. Kemudian
dalam posisi pembuat merasa bersalah. Nah, mungkin suatu ketika kita bertemu dengan siswa yang bermasalah di kelas, kemudian kita berusaha membuat seolah-olah dia merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan. Ya, kata-kata yang bisa diucapkan dengan mode melemas seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, itu mungkin kata-kata yang bisa diungkapkan atau yang keluar ketika Bapak Ibu guru masih dalam posisi pembuat merasa bersalah. Dan posisi yang ketiga, posisi teman. Mungkin sebagian dari kita, karena agar kita menambah keakraban kepada siswa, ketika dalam penanganan siswa bermasalah pun kita seolah-olah menjadi teman bagi murid kita. Ya, kata-kata yang mungkin bisa terucap adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Oh ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Gitu. Jadinya komunikasi yang terjalin ketika kita menangani permasalahan siswa itu adalah berposisi sebagai teman curhat. Jadi diharapkan nanti ketika dengan posisi teman ini, semua permasalahan yang dialami oleh siswa itu bisa terungkap dan kita bisa menemukan solusinya. Sehingga ada perubahan oleh siswa. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini erat kaitannya dengan keyakinan kelas yang tadi disampaikan oleh Ibu Putu Yuli. Ya, karena ada konsekuensi di sana. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya, kemudian kita memonitor, kita memantau. Apakah dalam beberapa hari itu ada perubahan nggak terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? Mungkin kalimat yang bisa terucap adalah peraturannya apa ya? Ya kalau terlambat itu peraturannya apa konsekuensinya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan, Nak? Ya, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi saya akan memantau apakah kamu ada perubahan nggak dari sekarang hingga besok atau 2 hari atau 3 hari ke depan. Itu posisi Bapak Ibu guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kata manajer, itu dari segi posisi sudah bagus. Ya. Kemudian dari hasil yang dilakukan, dari hasil nanti yang dilakukan untuk mentreatment siswa dengan posisi kita manajer, hasilnya akan lebih bagus. Anak-anak nanti akan menjadi pribadi yang diyakini oleh dirinya sendiri, menemukan solusi akan permasalahan yang dialaminya sendiri. Jadi mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan yang sudah diyakini, kemudian bersedia memperbaikinya, kemudian menunjukkan apa sih rencana ke depannya untuk memperbaiki hal itu. Jadi dengan berposisi sebagai manajer, kita berusaha untuk mencari kenapa dia melakukan pelanggaran, kemudian terakhir mengulas kembali apa sih yang bisa dilakukan agar kamu bisa memperbaiki pelanggaran yang kamu lakukan hari ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada tabel Bapak Ibu. Tabel terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. Ya, di sini perilaku kontrolnya yang bersifat negatif itu, yang termasuk bersifat negatif itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika selama ini Bapak Ibu guru masih berada di posisi sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, jadi diharapkan setelah ini marilah kita bergeser mungkin ke berperilaku sebagai teman atau sebagai pemantau ataupun sebagai manajer nanti di tahap akhir.
Karena apa? Karena hasil yang diberikan ketika kita berada di posisi masing-masing akan berbeda. Misalnya ketika kita berada di posisi penghukum, hasil yang dirasakan oleh siswa itu adalah siswa akan memberontak, siswa akan pendendam, dan mudah menyalahkan orang lain. Ya, kemudian ketika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, hasil yang dirasakan oleh siswa itu adalah menyembunyikan sesuatu, ya, menyangkal, berbohong. Itu yang akan dipengaruhi ke siswa. Kemudian kita mencoba masuk ke berperilaku atau di posisi sebagai teman. Nah, hasilnya adalah ketergantungan nanti Bapak Ibu. Ketika murid kita mengalami permasalahan, mungkin kita akan dicari. Ya, ketika mengalami problem kita akan dicari karena kita sudah dirasakan nyaman sebagai teman dalam memfasilitasi permasalahan yang terjadi. Kemudian ketika kita berada di posisi pemantau, itu kita bisa mengawasi dan menyesuaikan siswa itu. Ya, kemudian siswa juga bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Kemudian ketika nanti kita sudah bisa berada di posisi manajer, ini akan memberikan efek menguatkan watak, menguatkan karakter siswa. Karena dari dalam dirinya motivasi intrinsik sudah muncul bahwa saya ingin menghargai diri saya untuk memperbaiki perilaku atau pelanggaran yang sudah saya lakukan. Ya. Kemudian ini dampak pada murid di masing-masing posisi, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau kita berada di posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, mungkin anak-anak memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Ya, bahwa dia inginkan ini, dia inginkan itu sesuai dengan impiannya masing-masing. Nah, ketika kita masih berada di posisi pembuat merasa bersalah, jadi murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, jadi kita masih dianggap di dalamnya. Dan begitupun ketika kita berada di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitasnya. Kita sudah dianggap penting, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran berposisi sebagai teman, nantinya kita dianggap penting. Kemudian ketika berada di posisi sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Ya, kita sebagai guru kemudian aturan-aturan itu sudah masuk di dunianya, di dunia impian yang diimpikan oleh anak didik kita. Kemudian apalagi kita sudah berhasil di posisi manajer. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Dia akan mampu membangkitkan apa yang dia miliki, mensugesti dirinya sendiri untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi itulah Bapak Ibu guru nggih. Jadi posisi kontrol kita menentukan apa yang didapat, apa yang dirasakan oleh siswa kita ke depannya. Apakah kita akan berada tetap masih di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, atau bagaimana? Jadi mari Bapak Ibu secara tidak langsung setelah ini kita bisalah bergerak sedikit untuk kepentingan dan keselamatan maupun kebahagiaan murid kita selanjutnya. Bapak Ibu, kembali kita ke jawaban yang disampaikan oleh Ibu Made Suteri. Jadi dia menegurnya dulu kemudian menanyakan alasan. Nah, ini sudah masuk ke ranah restitusi Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak lengkap karena ada nanti ada segitiga, ada 3 langkahnya. Jadi Bapak Ibu Made Suteriani sudah hampir melakukan yang bisa berposisi sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu saja yang bisa bagikan siang hari ini. Jadi apabila ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ketika sesi diskusi lewat chat ataupun bisa open mic secara langsung. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Untuk kesempatan saya kembalikan ke Bapak Made Suwartana sebagai moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak De Karme pemaparan materi yang sangat luar biasa. Pak De Karme memaparkan bagaimana hendaknya kita mengambil posisi kontrol dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian kita juga hendaknya mampu memahami kebutuhan dasar apa yang akan dipenuhi siswa ketika melakukan sesuatu. Nah, untuk kesempatan selanjutnya, materi tentang segitiga restitusi, bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam kondisi yang paling ideal, akan disampaikan oleh Bapak Putu Angganada. Untuk waktu yang persilakan kepada Bapak Putu Angganada untuk menyampaikan materi tentang segitiga restitusi. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Made. Mohon izin Bapak Ibu, saya cek suara dulu apa suara saya terdengar. Sudah Pak Putu. Oke, baik, terima kasih. Jadi terima kasih banyak kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu definisi dari restitusi dan segitiga restitusi, terus tahapan segitiga restitusi. Setelah itu saya akan berikan salah satu kasus yang mana penerapan dari segitiga restitusi tersebut. Jadi yang pertama definisi restitusi tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Dewi. Jadi di sini saya mempertegas kembali. Jadi restitusi itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi dalam penerapannya, itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang mengandung 3 tahapan yang mendasar dan didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Makanya tadi disampaikan ada yang namanya segitiga. Jadi itu ada 3 sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Jadi tahap pertama ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses dalam konteks disiplin positif. Hal ini berarti menciptakan situasi yang membantu anak merasa aman, diterima, dan memiliki nilai. Kalau saya simpelkan di sini adalah membuat anak didik kita yang bermasalah itu menjadi tenang dulu sebelum kita menanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan. Jadi kita buat dulu anak tersebut tenang, aman, dan merasa dianggap dan diterima. Setelah itu baru kita lakukan tindakan yang kedua, Bapak Ibu. Jadi tindakan kita yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, atau validate the action. Jadi tahap ini mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat di balik tindakan buruk tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan termasuk yang salah memiliki alasan. Dengan memahami alasan di balik tindakan tersebut, kita dapat lebih efektif mendeteksi situasinya. Jadi setelah kita buat anak kita tenang, disinilah kita secara perlahan masuk untuk menanyakan apa sih yang menyebabkan anak didik kita itu melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan yang ada. Sehingga harapannya nanti anak itu bisa mencurahkan apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan. Seperti tadi sudah disampaikan, di sini biar kita bangun kemandirian dalam diri siswa untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga apa yang dia lakukan itu benar-benar real adanya sesuai dengan yang dilakukannya. Nah, setelah kita validasi tindakannya, baru kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya, atau seek the belief. Jadi di sini saya sampaikan setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, langkah terakhir adalah bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa. Ini adalah langkah kritis dalam membantu anak merenungkan tindakannya serta membantu mereka memahami bagaimana tindakan tersebut dapat lebih baik dilakukan di masa depan. Pentingnya langkah ini adalah menghindari menghakimi anak. Jadi setelah anak itu melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung di-judgment Bapak Ibu.
kalau berdasarkan teori Niki. Jadi ketika dia sudah menyampaikan alasannya dan lain sebagainya, kita upayakan kita kaitkan dulu dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi adakah dari keyakinan kelas itu yang dilanggar? Nah, kalau anak sudah menyadari bahwa ada keyakinan yang dilanggar, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menemukan sendiri solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi setelah dia mengetahui keyakinan yang dilanggar, menemukan solusi, dan kita berharap anak tersebut memang mampu untuk mengimplementasikannya dari solusi yang sudah ditentukan oleh anak itu sendiri. Jadi ketiga tahapan ini, Bapak Ibu, jadi setiap tahapan itu bisa dilakukan lebih dari satu kali. Jadi ini kan urutannya ada 1, 2, 3. Nah, misalnya ketika kita menstabilkan identitas anak kita merasa anak itu sudah stabil, dan kita merujuk ke validasi tindakan, menanyakan terkait dengan apa sih yang menyebabkan ternyata anak itu masih gugup, masih gemeter, atau mungkin yang lainnya, ekspresi-ekspresi lain yang menunjukkan bahwa anak itu belum tenang atau belum merasa aman, kita lakukan lagi identitasnya. Jadi kita ulang lagi, kita ajak lagi, kita alihkan lagi anak-anak ke kegiatan-kegiatan atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sehingga membuat anak itu merasa tenang. Begitu pula halnya ketika kita menanyakan keyakinan. Misalnya ketika menanyakan keyakinan, ternyata dia kita lihat masih bingung gitu misalnya, kita sampaikan aja. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya, misalnya dia lupa, adakah keyakinan kelas yang dilanggar gitu, misalnya kita bertanya, akan tetapi anak kita tidak mengingatnya, kita bisa sampaikan ini keyakinan kelas kita A, B, C. Di sana kita juga sudah menstabilkan identitas anak kita. Jadi setiap tahapan ini bisa dilakukan lebih dari satu kali, Bapak Ibu. Jadi tidak harus 1, 2, 3 selesai, enggak. Itu tergantung dari karakteristik peserta didik yang mengalami permasalahan. Seperti itu. Jadi tidak bisa nanti acuannya cuma misalnya stabilkan identitas itu sekali, nggak bisa. Jadi saya yakin dalam prosesnya pun di real itu biasanya kita melakukan menstabilkan identitas itu berulang kali, bahkan mungkin 5 sampai 6 kali. Seperti itu. Jadi di sini kami tampilkan salah satu contoh kasus terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Kasusnya itu adalah Selasa siang Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Andi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8B agar kelas tidak kosong. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru bersungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Andi pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Itu kasusnya, Bapak Ibu. Terkait dengan percakapannya, saya akan tampilkan di slide selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini percakapannya, Bapak Ibu. Biasa ketika kita memanggil anak itu pasti ada welcoming dulu. Gitu. Jadi selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Mira, ya silahkan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Itu kata Mira. Pak Andi menyampaikan, ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Jadi di sana sudah ada proses menstabilkan identitas. Karena si Mira sudah mengetahui bahwa dia itu melanggar salah satu keyakinan yang ada. Jadi akan tetapi Pak Andi posisinya di sini tidak langsung menanyakan. Takutnya nanti ketika ditanya lebih banyak, Mira tidak menjawab dengan prinsip kejujurannya. Jadi di sini lebih baik Pak Andi itu melakukan kegiatan stabilis identity. Jadi kamu kemarin masuk kan? Iya masuk Pak, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, baru dilakukan menstabilkan identitas seperti aja sudah sedikit banyaknya Mira sudah mulai melakukan validasi tindakan, tapi belum ke yang khusus gitu. Jadi setelah mengetahui itu, Pak Andi kembali melakukan stabilitas atau menstabilkan identitas dari Mira. Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Pak Andi. Jadi biar anak itu tujuannya tidak merasa takut bahwa saya melakukan kesalahan, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti
tidak mengakui hal-hal yang dilakukannya itu atau ketidakjujurannya nanti dalam menyampaikan alasannya kenapa melakukan itu. Di sini Pak Andi kemudian melakukan validasi. Nah, setiap tindakan pasti ada alasannya, gitu. Sudah distabilkan dulu. Jadi baru dilakukan validasi tindakan kenapa Mira melakukan itu. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Mira menjawab, karena sudah distabilkan berulang kali, itu bahkan 3 kali. Mira menjawab dengan jujur, saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Nah, di sini kita melihat Mira itu berdasarkan kalimat yang ada, Mira itu dengan hati yang paling dalam, dengan kejujuran, menyampaikan alasannya kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Dan Pak Andi langsung melakukan segitiga restitusi yang ketiga, itu adalah mengaitkan dengan atau menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Di sana sudah ditanyakan sama Pak Andi. Jadi Mira menjawab masih. Kita di sini Pak Andi lagi menanyakan, kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum, Pak. Akhirnya Pak Andi menanyakan tentang keyakinan kelasnya, dan Mira menjawab itu keyakinan kelas terkait dengan tanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah? Nah, di sini, di menanyakan keyakinan itu, kita sebagai guru itu harus memberikan kesempatan kepada murid kita untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dia buat sendiri. Sehingga di sini kemandirian dalam diri siswa itu muncul. Dan dia bisa kreatif dalam menemukan solusi yang paling pas untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Jadi setelah itu Mira menjawab, iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Terus yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan. Jadi tugasnya akan dikumpulkan. Terus solusi yang kedua, pertama dan kedua itu malah nambah sebenarnya. Jadi dia tidak akan tidur malam lagi. Jadi secara tidak langsung akan membantu siswa dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri siswa. Terus setiap tugas yang ada dengan guru siapapun, saya meyakini kalau dengan cara seperti ini Mira menyampaikan, dari guru siapapun pasti akan dikerjakan sesuai dengan due date atau tanggal penyelesaian pengerjaan tugasnya. Sehingga itu memang betul-betul solusi yang ada itu berasal dari dirinya sendiri, gitu. Seperti tadi dari intrinsiknya, gitu. Jadi tidak ada unsur ekstrinsik karena ada reward, karena ada hukuman dia melakukan sesuatu, tetapi karena memang dia mengapresiasi dirinya sendiri, bahwa ketika saya melakukan sesuatu yang baik, secara otomatis akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, di sini Pak Andi apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Jadi ketika siswa itu sudah memberikan solusi, kita terima dengan baik solusi yang diberikan oleh siswa, sambil nanti dalam prosesnya kita melakukan pemantauan yang secara tidak langsung. Apakah betul dilaksanakan seperti itu? Apakah memang betul Mira itu menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu? Terus apakah ada keluhan dari guru-guru lain? Apakah Mira masih tidur ketika dalam pembelajaran? Itu bisa kita pantau dalam prosesnya secara tidak langsung. Jadi intinya ketika dalam proses segitiga restitusi ini, saya meyakini Bapak Ibu terutama di BK, saya juga pernah mendengar ketika ada siswa yang bermasalah, itu sebenarnya sudah dilaksanakan sebenarnya. Akan tetapi, dan saya pun merasa ini adalah ilmu baru sebenarnya, yang belum pernah saya dengar yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Padahal dalam prosesnya di sekolah kita sudah melakukannya, tetapi mungkin langkah-langkahnya itu masih unstabil gitu. Jadi kadang-kadang dari 3 langkah cuma 2 yang masuk, terus kadang cuma 1 atau bahkan sampai 3 yang masuk. Dari menstabilkan diri kita, validasi tindakan, sampai menanyakan keyakinan. Seperti itu. Di sini yang diperlukan dalam segitiga restitusi, kalau menurut pemahaman saya, menurut hemat saya, ini adalah kalau di bidang
hospitality ini adalah pelayanan prima. Jadi kita sebagai guru atau pendidik memberikan pelayanan prima kepada murid kita. Jadi artinya membangun keterbukaan siswa terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi ataupun terhadap prestasi-prestasi yang dimiliki sehingga murid tersebut merasa diterima sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tadi dari manusia, ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi nanti dalam prosesnya kalau ada yang perlu ditanyakan nanti akan dibuka sesi tanya jawab atau diskusi oleh moderator. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Putu Angganata, pemaparan materi tentang segitiga restitusi yang luar biasa sudah disertai dengan contoh kasus bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam upaya untuk penanganan suatu permasalahan khususnya yang terjadi di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi rangkaian penyampaian materi tentang budaya positif, diawali dari disiplin positif, kemudian 3 motivasi perilaku, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, kemudian teori kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan tadi ditutup oleh segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi. Kami alokasikan waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu untuk diskusi. Barangkali dari penyampaian kami ada hal-hal yang ingin dipertegas kembali. Dipersilahkan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan secara langsung maupun lewat kolom komentar. Ya, sudah ada 1 pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar dari Ibu Loh Rusmiantari. Apa perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif? Ya, akan ditanggapi barangkali dari rekan-rekan saya. Ada pertanyaan terkait dengan perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif. Ada yang bisa menanggapi? Pak Gede, Pak Putu atau Ibu Luh Putri Yuliastri bisa memberikan pemaparan sedikit tentang perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif. Bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Oke, yang coba tanggapi langsung ya antara perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif. Ya. Pada dasarnya keduanya sama. Ya, antara disiplin itu merupakan sikap kepatuhan, sikap taat terhadap apa yang kita yakini. Tetapi yang membedakannya jelas kalau hanya sebatas disiplin, itu motivasinya bisa beragam dari 3 motivasi perilaku manusia yang sampaikan tadi. Ada orang yang melakukan sesuatu karena takut terhadap hukuman, ada orang yang melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan, atau ada orang yang melakukan sesuatu karena memang itu murni motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baik. Jadi kalau kata disiplin itu masih sifatnya umum, bisa disebabkan oleh motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. Tetapi kalau disiplin positif itu sudah mengerucut bahwa apa yang dilakukan, kepatuhan dari seseorang itu sudah benar-benar didasari oleh motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baik. Jadi kurang lebih seperti itu tanggapan Tiang, Ibu
Loh, barangkali ada Terima kasih tanggapan Pak lagi Kades. terkait dengan itu. Silakan. Sudah jelas Pak. Suksemu Bu Loh. Bapak Ibu, yang lain bagaimana? Ada yang ingin disampaikan lagi atau ingin dipertegas kembali terkait dengan materi kita hari ini? Silakan. Barangkali dari Pak Ketut Budi Setiawan ada yang ingin disampaikan atau Bapak Ibu guru yang lain? Silakan. Tidak Pak, tidak Pak Kadek. Oh, tidak ada. Semua. Suksema Pak Tut. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya materi yang disampaikan hari ini? Kalau memang dirasa materi yang kita sampaikan hari ini sudah jelas, minta bantuannya untuk menekan emotikon oke atau tepuk tangan lah untuk menyatakan bahwa memang materi yang kita paparkan hari ini sudah benar-benar jelas dan tidak ada yang ingin didiskusikan lagi. Mulai, tepuk tangan. Gimana Pak Wali? Ya, pas, sudah bagus. Ya, terima kasih Pak Wali. Nah, jadi Bapak Ibu, karena memang tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, Tiang akan coba untuk menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya adalah, untuk bisa melaksanakan suatu disiplin yang positif agar mampu mewujudkan suatu pembiasaan atau budaya yang positif, guru hendaknya harus mampu mengambil kontrol sebagai manajer, karena ini yang paling ideal ya. Tentunya dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, seorang guru pasti akan mampu memahami kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid, sehingga murid itu melakukan sesuatu. Dengan memahami itu, jelas akan ada gambaran bagaimana seorang guru itu untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan, digunakanlah pendekatan segitiga restitusi. Dengan pendekatan ini, sehingga timbul suatu motivasi intrinsik atau dari dalam diri murid itu untuk bisa sama-sama menyelesaikan permasalahannya, kemudian menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini bersama. Baik Bapak Ibu, jadi itu kesimpulan materi kita hari ini. Mohon diingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share lewat kolom komentar. Nah, Bapak Ibu bisa isi setelah kegiatan ini. Jadi, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama kegiatan ini berlangsung. Mudah-mudahan kegiatan ini paling tidak bisa memberikan gambaran kepada kita sebagai seorang guru bagaimana hendaknya membangun suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Sehingga ke depannya memang apa yang kita lakukan itu bisa menjadi pembiasaan-pembiasaan positif sehingga bisa membantu siswa kita untuk menjadi manusia merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kami akhiri kegiatan hari ini dengan mengaturkan paramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu materi. Oke, Bapak Ibu yang ada kesibukan, Ya. dipersilakan untuk bisa meninggalkan pertemuan virtual ini. Terima kasih Bapak. Oke, Terima kasih. Bos Bun nge-record malah oke. 19 menit lagi, 19 menit lagi.